An-Nur Travel, pilihan yang terbaik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, alladzi tatimmu bi ni'matihi as-salihat, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal 'alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Baik Bapak dan Ibu, para calon tamu Allah, tamu Rasulullah, ini istimewa, tamu Allah. Ini panggilan yang luar biasa. Tamu Allah, tamu Rasulullah. Berarti ada nilai tambah yang Allah lekatkan pada kita. Apakah kita yang punya mau? Bukan. Manusia boleh punya keinginan, dan saya pikir semua manusia punya keinginan yang sama untuk menjadi tamunya Allah dan tamu Rasulullah. Tapi pada saat ini, pada kesempatan ini, insya Allah, di antara banyak manusia itu, semoga kita lah yang termasuk yang dipilih untuk diundang menjadi tamunya Allah dan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pedoman dan pelajaran yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk menjadi tamu Allah yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar kita tinggalkan tempat tinggal menuju ke rumah Allah di Baitullah, tapi kira-kira apa yang perlu kita persiapkan. Ya. Kemudian sebelum itu, teriring salawat dan salam kita curahkan dan kita peruntukkan kepada sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah dengan izin Allah, selama ini mungkin kita hanya bersalawat di tempat di mana kita tinggal, tapi beberapa waktu yang akan datang kita akan merasakan sebuah magnet, kita akan merasakan sebuah hal yang istimewa. Bagaimana ketika kita berada di Raudhah, kita selesaikan salat-salat kita di Raudhah, berangkat kita dari Raudhah, meninggalkan karpet Raudhah, kita melintas di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu kita mengatakan, Assalamu alaika ya Rasulullah. Saya ulangi, ini awal. Ketika kita melintas di depan makam Rasul, kita melintas di depan makam Sayyidina Abu Bakar, melintas di depan makam Sayyidina Umar ibn al-Khattab, maka yang kita akan baca adalah Assalamu alaika ya Rasulullah. Bisa kita sama-sama? Assalamu alaika ya Rasulullah. Kemudian bisa kita tambah Assalamu alaika ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Nabi Allah. Kemudian Assalamu alaika ya Habiballah. Jadi 3. 1 Nabi Allah, 2 Rasulullah, dan 3 Habiballah. Jadi itu kan nanti ada 3 tempat. Keluar kita dari Raudhah, maka pintu pertama itu kita ke Rasul dulu. Assalamu alaika ya Nabi Allah, Assalamu alaika ya Rasulullah, Assalamu alaika ya Habiballah. Setelah itu kita bergeser lagi. Siapa yang ada di samping Rasul? Sayyidina Abu Bakar.
Kemudian ketika kita bergeser sejajar dengan Sayyidina Abu Bakar, kita kembali menyalami beliau. Assalamu alayka ya Aba Bakrin. Assalamu alayka ya Aba Bakrin. Assalamu alayka ya Aba Bakrin. Setelah itu kita bergeser lagi. Di samping beliau ada siapa? Ada Sayyidina Umar. Kita mengatakan Assalamu alayka ya Sayyida Umar. Assalamu alayka ya Umar. Assalamu alayka ya Umar ibn al-Khattab dan sebagainya. Ya kan? Jadi Bapak dan Ibu ini awal. Makanya insya Allah nanti ketika kita sampai di sana itu akan ada hal-hal yang harus betul-betul kita siapkan. Nah sekarang sambil menyiapkan yang bisa kita ini, saya ingin seperti ini. Ada yang sudah pernah berangkat sebelumnya, bisa mohon acung tangan. Yang berangkat, yang sudah pernah berangkat. 1, ada yang double, 2, siapa lagi? 3, 4, 5. Nenek pernah? Udah? Haji juga? Oh, tidak kenal dengan saya? Beliau ini pernah kasih saya merica, Pak. Saya pernah dikasih merica, saya yang bawa beliau. Saya pernah sampaikan ke beliau, Ibu kalau nggak bisa naik lift, naik tangga nanti saya gendong. Iya, Ibu tidak bisa sembunyi dari saya karena saya kenal sama Ibu. Bahkan fotonya masih ada sama saya, itu di Jabal Rahmah. Itu Masya Allah luar biasa. Jadi beliau Masya Allah sudah pernah umrah, pernah haji juga, sekarang berangkat lagi. Masya Allah, berarti ini adalah nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Jadi ini ya, baik. Nah sekarang begini Ibu, saya sedikit menyampaikan apa yang menjadi perasaan terbesar kita. Nah sekarang begini, pertanyaan pertama, apa tujuan kita berangkat umrah dulu? Nah sekarang begini, kira-kira kalau saya tanya Ki, apa tujuan kita berangkat umrah? Ibadah satu. Ada yang lain? Pak, apa tujuan tak? Ditanya dulu mesti kita. Karena kenapa? Yang membedakan kita nanti kita mungkin punya pakaian yang sama, punya persiapan yang sama, tapi akan ada orang yang dianggap beda oleh Allah. Kenapa? Ini tadi. Makanya ditanya Ki dulu, apa sih niat orang berangkat umrah itu? 1, ibadah. Benar nih? Betul? Tidak akan bergeser. Apakah niat ibadah itu tidak akan berkurang? Ketika tiba di Madinah, kita ke masjid ada yang panggil khamsarial. Apakah kira-kira tidak tergoda kita dengan hal-hal seperti itu? Nanti kita buktikan. Ada orang, mohon izin Pak, kenapa kita berangkat umrah? Apa Nabi bilang? Karena saya yang paling kaya di tempatku. Wah, ini gawat juga. Iya. Kenapa kita berangkat umrah? Nah tidak ada nih kalau banyak uangku di sini. Oke, mohon izin. Uangmu boleh banyak, tapi bukan itu yang akan menjadi catatan utama di mata Tuhan. Banyak orang yang mungkin punya uang yang lebih, tapi ternyata bukan uang segalanya sehingga engkau dianggap sebagai tamu Tuhan. Kenapa? Ketika kau mengatakan saya berangkat umrah karena saya yang paling banyak uangku, kata Tuhan, berarti kau hanya berangkat kepada aku hanya untuk dipuji oleh sesamamu. Nah, itu nggak boleh. Ada yang keren lagi. Kenapa kau berangkat umrah? Mau kau pergi belanja Ustaz? Kenapa mau kau pergi belanja di sana? Itu tadi seperti yang disampaikan Pak Kandep. Baru 3 hari makar gomi dan sebagainya. Sebenarnya begini. Nah kita kembalikan sedikit. Apakah belanja itu dilarang? Tidak. Apakah orang menitip apa-apa itu dilarang? Tidak. Tapi, ada tapinya. Jangan sampai belanja itu yang menjadi prioritas, ibadah kita lupa. Sedangkan kita kan dari awal niatnya untuk ibadah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menomorsatukan belanja
ibadah, nantilah. Makanya banyak orang yang disinggung oleh Allah dalam Al-Quran, Pak. Itu dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Tapi ada lanjutannya, menyakitkan. Apa itu? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang ketika menjadi tamuku, dia minta, ya Allah, berikanlah aku kehidupan dunia yang baik. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Apa lanjutannya? Tapi kalau akhiratku jangan mi dulu Tuhan. Itu ayat, Pak. Itu ayat. Berarti betapa banyak orang yang menjadi tamu Tuhan. Itu tadi yang saya sampaikan. Mereka katakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Tapi ternyata wal ya'udzubillah, malaikat mengatakan kepadanya, la labbaika wala sa'adai. Tidak ada orang yang panggilku. Kenapa? Kau datang ke sini hanya untuk dipuji, kau datang ke sini hanya untuk dikatai orang kaya, kau datang ke sini karena hanya kau ingin belanja, dan Allah tidak butuh itu. Allah tidak butuh itu. Nah, sekarang yang kedua, apa sih yang mesti kita bawa? Apa yang mesti kita bawa? Ternyata, coba kita lihat. Oke, sekarang ini tadi pertanyaannya. Untuk menjadi tamu Allah yang di tanah suci, mestinya kita juga harus punya jiwa yang suci. Jiwa yang suci itu kan adalah niat. Jangan orang berangkat umrah karena mau dipanggil, tosogi kaya. Iya nato megala di cucu. Allah tidak butuh itu. Ya, kemudian selanjutnya. Ini tadi yang saya sampaikan. Oh, datang mau belanja. Memang terkenal itu, Pak. Bukan orang Sulawesi kalau pergi ke tanah suci itu tidak banyak bawaannya. Luar biasa. Saya bawa haji tahun ini, tahun 2024 ini plus barangnya berapa? Banyak sekali, hampir 3 ton. Berapa jo orangnya? Tidak sampai 80 orang, tapi barangnya lebih 3 ton. Bayangkan Mi, pokoknya kalau datang gitu di bandara mau kita pulang menonton itu orang. Ada orang berangkat dengan kompor yang sama, pulang dengan kompor yang sama. Kita kompor tak besar memang. Balumpi cucunya, balumpi anaknya, cicit-cicitnya, pokoknya barang semua. Kenapa? Karena Moji memang belanja. Nah, selanjutnya. Ini. Apakah kita mau pergi umrah mau cari masalah? Mau cari masalah atau tidak? Tidak. Tapi ada juga tipikal orang begini, Pak. Kenapa? Belum berangkat orang dari Suraku ada memang masalahnya. Kasih duduk di depan kanan. Masalah itu. Apalagi masalahnya? Mabuk saya kalau di belakang gak bisa gak duduk di parkir. Itu masalah. Masalah kalau kita tidak terima dengan lapang dada. Bagaimana maksudnya Pak Ustadz? Sampaikan sama Bu Haji. Bisa nggak saya berdiri sebentar minta izin kepada semua jamaah? Mohon izin Bapak dan Ibu, karena saya termasuk orang yang sering mabuk ketika naik kendaraan. Izinkan saya duduk di depan. Ya kan seperti itu. Makanya bagaimana bagusnya? Jangan pernah kita cari masalah. Makanya kita tinggalkan rumah kita setelah sholat taubat. Maka pada saat itu kita mulai menanamkan diri ini bahwa menjadi tamunya Allah jangan pernah menyusahkan orang lain. Karena menyusahkan orang lain adalah bagian daripada cara kita mencari masalah. Ada orang begini, Bu, cari masalah. Apalagi masalahnya sampai di sana. Kenapa ini? Nggak bisakah saya tuh tidur kalau tidak pakai AC? Baru itu sekamarnya tidak kuat meng-AC. Bagaimana Mi? Masalah lagi ini. Saya mau selesaikan sendiri tidak boleh. Makanya kalau besok Bapak dan Ibu punya masalah di tanah suci, jangan pernah selesaikan sendiri. Pasti tambah masalah kalau kita yang selesaikan. Caranya sampaikan ke pembimbing. Komunikasi dengan Bu Haji. Bu Haji, bisa barangkali kita carikan ke teman sekamar yang tidak kuat pakai AC. Cocok itu. Kenapa? Semua persoalan yang kita dapatkan di tanah suci itu adalah bagian dari pelajaran pada pembelajaran ibadah umrah kita.
tidak akan ada perjalanan yang lancar, Ibu. Pasti akan ada kita diuji. Pasti ada aja ujiannya. Ada orang diuji karena mungkin sekamar sama orang seke. Contoh. Ya contoh itu. Contoh itu. Ya contoh itu, Bu. Mungkin diuji oleh Allah, mau tidur masih ribut itu, bungkus kreseknya. Mau makin tidur. Itu masalah lagi, Bu. Makanya inilah tadi pentingnya niat. Karena ketika niatmu karena Allah, ada ujian yang menerpa pada diri, kembalikan, ya Allah, berikan aku sabar. Berikan aku sabar. Lanjut. Nah, ini coba kita talbiyah sama-sama ya. Kita bisa talbiyah sama-sama ya, setelah saya baru Bapak dan Ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Mari. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke, kita ulangi lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kalimat ini mesti kita tanamkan pada diri kita. Labbaik, ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu. Siapa yang panggil? Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah, saya datang untuk memenuhi panggilanmu dan tidak akan ada saya sekutukan engkau dengan yang lain. Innal hamda, segala pujian itu milikmu ya Allah. Ketika saya dipuji oleh orang sedunia saat ini, itu bukan karena saya mulia, tapi Allah masih menutup rapat-rapat aib kita. Kita muliakan bukan karena kehebatan tak. Kita mulia bukan karena apa yang kita punya, tapi Allah memuliakan kita karena mungkin Allah masih menutup rapat-rapat aib kita. Ada nggak orang di sini yang tidak punya aib? Semua punya aib, semua punya kekurangan. Tapi Allah tutupi kekurangan itu, diganti dengan kemuliaan. Maka yang berhak kau puji hanyalah Allah, karena Allah yang titipkan kemuliaan itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini tujuannya ya. Tujuannya kita ada tauhid, ya. Kita pasrah, ya kan? Itu nanti kalau mau kita tinggalkan rumah tak begitu, Ki. Jadi sholat taubat dulu berapa rakaat tadi? 2 rakaat. Setelah kita sholat taubat 2 rakaat, jangan buru-buru tinggalkan sajadah kita, tapi baca dulu ayatul kursi. Apa kegunaannya ayatul kursi? Barang siapa yang membaca ayatul kursi sebelum mereka tinggalkan tempat tinggalnya, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama perjalanannya. Bagaimana cara Allah menjaga kita? Mungkin Allah akan menjaga kita dari sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya adalah tidak lihat jalan pulang. Ke masjid bagus, pulang dari masjid tidak lihat hotelnya. Dalam bahasa kita nyasar. Bagaimana cara Allah menjaga kita? Ada kalimat la ta'khudhuhu sinatun wala. Allah itu tidak ngantuk, Allah itu tidak tidur, berarti Allah jaga kita sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah. Keluar kita dari rumah, selesai salat taubat, baca ayatul kursi 1 kali. Hup. Selesai ayat kursi, masuk pada pasrah. Apa itu pasrah? Berdiri depan pintu rumah kita. Berdiri dulu dan kita langsung keluar. Berdiri dulu. Berdiri depan pintu kita, kemudian kita mengatakan Bismillahi tawakkaltu alal la haula illa billahil aliyil azim. Nah, ini adalah pasrah. Bismillahi tawakkaltu. Dengan namamu ya Allah, saya bertawakal. Artinya apa? Pada saat itu
Pada saat itu yang kami pahami, ragamu boleh masih disuruh aku, tapi perasaan dan niatmu itu sudah sampai di tanah suci. Kenapa? Tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wa la quwata illa billahil aliyil. Saya tidak punya daya dan upaya Allah. Engkaulah yang punya. Setelah itu bismillahi Allahu Akbar. Silahkan kau tinggalkan rumahmu. Apa itu? Pasrah. Apalagi setelah itu, mungkin 3 langkah kita dari tempat kita keluar, 3 langkah kita dari tempat pintu kita berbalik lagi. Kita lihat itu pintu tak. Itu biasa diajarkan begitu. Jadi kalau mau kau pergi kemana-mana, jangan kau langsung pergi. Serahkan dulu itu sebelum kau pergi. Caranya bagaimana? Keluar. Kira-kira 3 langkah. Setelah itu lihat kembali itu rumahmu. Lihat kembali itu pintumu. Kemudian kau berdoa. Apa doanya? Allahumma antas sahibu fis safari. Wa antal khalifatu fil ahli wal mali. Ya Allah, engkaulah sahabat terbaikku dalam perjalanan ini. Siapa yang kita temani? Bukan Ibu Aji. Bukan teman-teman tak. Mereka secara zahir adalah temanmu, tapi secara hakikat yang menemanimu dalam perjalanan ini adalah Allah. Allahumma antas sahibu fis safari wa antal khalifatu fil ahli wal mali. Ya Allah, hanya kepadamu lah saya titipkan keluarga dan harta yang saya tinggalkan. Ini artinya apa Bapak dan Ibu? Agar ketika kau sampai di sana kau tidak ingat lagi dengan pekerjaanmu. Ada orang sampai di sana masih urus pekerjaan. Mau saya toh 70%-nya ibadah, 30%-nya mau itu urus pekerjaan tak. Kapan tuh kau punya waktu kepada Tuhan sebegitu banyak. Di sini kita menyempatkan diri untuk datang paling berapa menit ketika kita di masjid. Di sana pekerjaan tak cuma 3, ingat. Di sana pekerjaan tak cuma 3. 1, ibadah. Yang kedua, makan. Yang ketiga, istirahat. Plus 1, jokah, belanja, shopping, ya kan? Tapi jangan ki bilang-bilang rahasia ini. Kalau mau ki belanja bagus, tidak menyita banyak waktu ibadah, bagusnya itu jangan ki pakai waktu tak malam untuk belanja. Kenapa? Khawatirnya capek, kita tidak bisa bangun jam-jam 2, jam-jam 3 untuk ke masjid. Jam berapa paling bagus Ustadz? Selesai sholat subuh, pulang dulu sarapan. Isi amunisi. Kalau pulmi kita rasa amunisi, tak hejok kan? Pergi maki belanja. Sampai nah itu jam 10, jam 11. Kalau jam 11 siang, balik dulu. Angkat sama barang-barang tak. Tuh yang kita beli itu sampai puluhan juta. Contoh, ya kan? Kita kasih kembali ini. Saudara kita kasih kembali begitu. Siap-siap lagi kita kemas. Kenapa? Yang berhasil menjadi tamu Allah itu adalah mereka yang mampu mengatur waktunya, bukan mereka yang diatur oleh waktu. Karena kalau kita yang atur waktu itu enak. Oh, saya punya seperti ini. Jam sekian, jam 3 subuh saya sudah harus di masjid. Itu kan bagus. Jam sekian, 1 jam sebelum saya salat, sebelum azan saya harus di masjid. 1 jam atau setengah jam setelah sholat baru saya pulang. Kenapa? Kalau kita ke sana Ibu, azan pi orang baru berangkat, hakul yakin 1000% pasti tidak masuk di masjid. Di mana Ki? Di pelataran aja Ki. Kenapa? Terlambat Ki. Tidak boleh dipakai prinsip di sini bilang, nanti azan Fitr dia baru berangkat. Oh, enggak cocok. Pasti di luar Ki. Jadi bagusnya bagaimana? Sejam sebelum azan ada memang Ki. Siap-siap memang. Nah, kalau tidak mau Ki berdesak-desakan pulang, setengah jam setelah sholat baru kita bergegas untuk pulang. Jadi berangkat kita tenang, pulang pun kita tenang. Kan begitu. Nah, apalagi? Lanjut. Ini. Saya tanya Ki dulu, tanggal berapa Ki berangkat? 13. Di tanggal 13 di? Oke. Sabar? Oh ya, ini menjalankan fungsi kemanusiaan ini begini Pak. Sebagai khalifah, artinya adalah kita kesan itu menjalankan fungsi sebagai manusia. Saling tolong menolong.
Ya, jangan pernah merasa bukan di keluarga aku. Orang lain jidiah. Saya tidak kenal sama dia. Oh enggak. Ada fungsi khalifah, ada fungsi abid, ada fungsi yang semuanya ini berarti Anda adalah tamunya Tuhan. Anda tidak boleh di sini kita tidak dibeda-bedakan. Jabatan sama, kedudukan sama, strata sama, semuanya adalah khalifah, abid dan amir. Apa artinya? Khalifah, abid dan amir itu artinya ada kita ke sana mengemban beban misi kemanusiaan. Apa itu? Kita mampu untuk saling menjaga dan saling menolong satu sama lain. Ya, selanjutnya. Oke, pelan-pelan. Apa bacanya ini? Oke. Kira-kira kalau saya tanya Ki, apa yang sudah kita siapkan sampai saat ini? Ya. Kopor sudah ada? Sudah. Baju batik? Ada. Apa sih yang mesti kita siapkan? Satu. Sebelum fisik, mental dulu Bu. Kenapa? Kalau ini rusak, ibadah tak rusak semua. Mental. Kenapa? Apa fungsinya mental? Apa fungsinya mental dengan ibadah umrah? Mental ini Ibu, itu kaitannya dengan kalbu. Hati tak. Kalau berangkat ke umrah dengan hati yang tulus, maka tidak akan ada kesulitan yang berarti meskipun ada dalam perjalanan kita. Kenapa? Mental tak sudah teruji. Tapi kalau mental tak buruk, baru kita mau makan. Kenapa nak keras sekali? Kenapa? Mental. Pindah kilai ke makan, daging lagi. Nah, tidak makan kak saya daging. Marah kita, berarti mental yang rusak. Mental itu Bu, mental. Kita mau buru-buru ke masjid, liftnya macet, banyak orang. Mendumalah kita dalam hati. Alah, kenapa nak begini? Liftnya kodong, bukan liftnya yang salah, kita terlambat turun. Kenapa? Mental. Jadi kalau mental yang tidak bagus, sekecil apapun itu bisa meledak. Yakin itu. Kenapa? Karena mentalnya tidak bagus. Tapi kalau mentalnya sudah bagus, sekecil apapun bahkan sebesar apapun persoalan, apa kata Allah? Wa ufawwidu amri ilallah, maka saya letakkan segala urusanku kepada Allah. Mental itu mesti diperbaiki. Apalagi fisik. Nah. Kenapa fisik ini perlu dipersiapkan? Karena ibadah umrah itu 70% isinya fisik. Orang tawaf jalan kaki. Orang sa'i jalan kaki. Semua pakai kaki. Bagi yang mampu. Bagi yang kuat. Kalau yang tidak kuat ada akses lain. Bisa mungkin didorong. Ada lagi akses lain apa? Bisa naik mobil golf. Naik mobil tawaf. Tapi pengalaman saya antar jamaah lansia pakai mobil golf itu tawaf, enggak bisa ke khusyuk Pak. Kenapa? Nah balap ke sopirnya. Wah cepat sekali. Baru kita bilang Allahumma imana. Sampai bisa. Kenapa? Biar cepat dapat penumpang lagi. Waduh saya bilang mau kita bilangin pelan-pelan ki begitu tuh memang kecepatan rata-ratanya. Baru kita bilang Rabbana atina fid dunya hasanah. Syabab. Hajar asota. Sampai bisa. Sampai bilang. Belum bisa sampai Rabbana atina fid dunya ayat. Ya kan? Nah, makanya fisik itu perlu. Selanjutnya. Ini. Apa bacanya ini? Ini penting sekali nih. Yang mau berangkat jadi tamu Tuhan, yang mempersiapkan dirinya dengan pakaian ihram, hati-hati ini. Tinggalkan kebiasaan yang jelek, yang seke, no. Macam mana mau seke? Apalagi pacai cairan, aja butuh macai. Jangan pacai, jangan pemarah. Pokoknya segala kebiasaan-kebiasaan jelek mesti kita tobatkan. Kenapa? Karena kita diundang untuk menjadi manusia yang baru.
Pak Gosip mah toh. Pokoknya tidak lolos. Intinya apa? Segala bentuk kebiasaan-kebiasaan jelek itu kita mesti tinggalkan memang. Kenapa? Kebiasaan jelek yang kita biasakan jangan sampai terulang ketika sampai di sana. Kebiasaannya di Wawondula, kebiasaannya di Sarawak, sama begitu sampai di situ. Kenapa? Perjalanan umrah itu menampakkan aslinya orang. Kalau mau kuliah aslinya orang, lihat di situ. Oh, ini anggota aku begini mentum model. Begini nih, iya. Makanya kan biasa itu kita disampaikan bahwa kalau mau kulit aslinya orang, lihat mi ketika dalam perjalanan muncul mi di situ. Yang kurang sabar muncul, yang paceceran muncul, yang suka mapat tajam muncul semua. Makanya perlu ditinggalkan memang. Bagaimana cara tinggalkan? Balikkan niat, kembali ke mental. Baguskan niatmu, mantapkan mentalmu. Insya Allah, Allah yang akan mudahkan. Lanjut Pak Dir. Pikirkan yang baik-baik. Bagaimana Mas saya Ustaz? Kalau sudah Kak beruduk mau sekali Kak lagi kentut. Jangan pikir itu. Jangan pikiran tidak. Sistem saya Ustaz. Pokoknya saya tuh penyakit Ustaz. Kalau sudah Kak beruduk pasti mau Kak lagi kencing. Kenapa? Karena itu yang kita pikir. Coba hilangkan pikiran yang begitu. Pikirkan saja yang, ya Allah, saya ini diundang untuk menjadi tamumu ya Allah. Maka jangan pernah kau bebankan sesuatu yang dapat menyiksa bahkan memberatkan ibadahku kepadamu. Itu makanya doa tak itu tajam Pak. Kenapa doa Bapak dan Ibu sebagai tamu Tuhan lebih tajam daripada doa kami? Karena salah satu kemuliaan orang yang dipanggil menjadi tamu Allah, inna da'watun mustajabah. Setiap doa-doa yang mereka angkat dan langitkan itu adalah doa yang terterima oleh Allah. Itu hebatnya kita. Makanya pernah ada jamaah saya antar. Penyakitnya begitu. Nggak enak perasaannya kalau sudah berwudu pasti mau kencing. Repotnya lagi kalau sudah wudu di hotel sampai di masjid begitu lagi. Nah itu orang kalau di Masjidil Haram, kalau mau keluar kencing, jangan harap kembali di tempat itu. Jauh, bagaimana caranya? Kutanya maka kenapa selalu mau kencing Pak Haji? Apa nak bilang begitu? Ini nak dari kampung. Apa saya bilang? Kenapa kita tidak simpan itu kencing tak di lemari baru ke sini? Tuh, magi deh mau pergi lemari, tememu napa kolomai? Kenapa tidak kau simpan itu kencingmu di lemari baru kemarin? Apa artinya? Maksudnya adalah saya ingin mensugesti dia dengan pikiran yang baik. Bahwa jangan pernah kau merasa ragu ketika kau sedang berwudu dan minta kepada Allah. Ya Allah, saya punya penyakit. Maka jangan kau beratkan aku dengan penyakit ini untuk menyempurnakan ibadat. Kenapa? Doa tak terterima Pak. Dan apa yang terjadi? Besoknya, alhamdulillah. Karena dia kan haji plus. Berapa hari kita di Mekah dan Madinah, alhamdulillah. Cuma hari pertama kalau dia seperti itu. Selebihnya, kenapa? Sudah disugesti dengan pikiran-pikiran yang baik. Begitu nanti Bu. Jangan bilang, bagaimana nanti ke saya ini selalu Kak batu. Bagaimana kalau tidak tidur di sekamarku kalau batu terus Kak. Ya kan? Hilangkan yang begitu. Ya, kenapa? Yang membuat kadang sesuatu itu terjadi karena kita terlalu meyakini. Saya ulangi. Yang membuat terkadang sesuatu benar-benar jadi nyata karena kita yang meyakini. Makanya Nabi kan mengatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah itu akan berada di dalam prasangka baik hambanya. Kalau hambanya berprasangka baik, maka Allah akan berikan. Tapi kalau dia selalu berprasangka buruk, maka itu yang terjadi. Sakit kan nanti di sana, sakit kan nanti di sana, sakit kan nanti. Sakit betul aku itu. Sakit betul aku yakin malah apa itu. Tapi ada orang, insya Allah saya sampai di sana sehat, saya sampai di sana sehat, saya sampai di sana. Betul sekali. Jamaah haji 114 tahun umurnya. 114 ada di sini 114 tahun. Tidak ada. Berapa umur Tapong? 25. Saya kira. Saya kira bilang kita di 25. Iya. 65 ya. Masya Allah. Beliau 65. Ada umurnya 80 tahun. Berapa kita Pak?
75 juga? Oh 85. Masih ada di atas 85? Bapak tak? Oh Masya Allah. Allah Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Coba kita lihat tak. Nah kenapa tabe? Ada orang yang mungkin kalkulasi umurnya ratusan. Duduk. Iya. Nah ratusan tahun dan sekian tahun. Oh tapi ini orang 112 tahun Pak. 114 tahun apa yang dia lakukan Pak? Luar biasa. Seandainya tidak saya pegang ketika tawaf dan saya mungkin dia tinggalkan Kak. Tua umurnya Pak. Pokoknya tapi luar biasa. Karena kenapa? Dia hadirkan prasangka-prasangka baik itu. Tidak mungkin kau akan menyiksa saya dengan ibadah ini ketika saya menyandarkan itu kepada maka pikirkan yang baik-baik. Selanjutnya Pak Dir. Tudaki Pak Dir, tudaki. Nah, jangan merasa hebat ya. Kalau kita yang sudah pernah pergi jangan pernah merasa hebat. Ku tahu semua haji itu jangan saya pergi deh. Nah, jangan pernah merasa pintar dan sebagainya. Pokoknya jadilah orang-orang yang betul-betul kosong ketika ke sana agar kita ketika kembali pun akan terisi. Oke, selanjutnya. Nah ini dia tadi, ini tadi yang Bapak tanyakan nih. Yang terakhir, nah selalu mau bantu orang. Ada mungkin orang tua yang ketinggalan di belakang, tunggu Kiko dong. Ada mungkin yang tercecer satu, tunggu Ki. Kenapa? Tidak semua yang kita temani ini adalah orang yang punya fisik yang prima. Mungkin ada yang butuh dibantu, mungkin ada butuh untuk ditolong. Nah di sini fungsi kita. Kenapa? Jangan sampai ibadah di masjidmu bagus, tapi tiba giliran temanmu mau dibantu, kok tidak mau. Itu jangan. Ya selanjutnya. Apalagi? Nah apa bacanya nih? Nah kasih keras. Bawa pakaian dan saya garis bawahi nah secukupnya. Ini yang menjadi pertanyaan, secukupnya itu. Nah itu nanti Bapak dan Ibu kalau mau berangkat jangan kita tanya tetangga berapa pakaian mau bawa bos. Jangan kita tanya. Kenapa? Jangan sampai cukup menurut Bapak beda dengan cukup menurut Bapak yang ini. Bisa dipahami ya? Nah maksudnya secukupnya di situ. Bawa yang kira-kira cukup untuk kita pakai selama perjalanan ini. Kalau kuat ganti baju tiap hari mungkin kita ganti 4 kali. Duhur merah, asar kuning, pas maghrib hijau, isya biru, subuh warna ungu. Pokoknya 5 kali ganti baju, ganti jilbab, ganti mukena kalau mau ke masjid. Kalau kuat seperti itu 5 dikali 10 hari berarti mesti kita bawa 50 pasang mukena. 50 pernah jadi. Tapi kok magalaki mapasile. Tapi kalau seumpama yang secukupnya bagi kita ya mungkin ini yang selalu saya sampaikan, jangan bawa terlalu banyak pakaian. Karena pasti beli juga dia di sana. Pasti beli aja Ki. Apalagi kalau bapak-bapak seperti ini, kalau bapak-bapak cukup kita bawa ya baju jalabia 4, jalabia 4, kemudian kita bawa pakaian tidur tak dan sebagainya. Jangan terlalu banyak. Kenapa? Di sana banyak yang dijual. Banyak yang dijual di sana. Artinya adalah jangan sampai terlalu banyak juga barang tak bawaan tak dari sini. Pas pulang lebih banyak lagi. Karena pasti belanja Ki. Tidak mungkin tidak belanja. Loh, karena kulihat muka-muka tak di sini orang-orang kaya semua. Iya betul. Sebegitu kayanya Bapak dan Ibu diundang jadi tamu Tuhan. Artinya apa? Bahwa kekayaan itu bukan sekedar hanya untuk materi. Selanjutnya Pak, kenapa bawa ki makanan? Tidak ada kasih makan ki travelnya Ibu Haji Cila. Kenapa bawa ki makanan? Makanan secukup. Maksudnya itu makanan secukupnya itu ya mungkin bawaan tak kayak makanan-makanan ringan. Ya toh, siapa tahu lapar kita belum pergi bagi makanan di pesawat. Apa yang kita makan? Roti. Bajabu. Kalau ada manu kulka. Tapi kalau saja mau bawa pecel ladang, tak boleh matu. Jangan bawa sambal ya.
Artinya bawa makanan secukupnya itu hanya untuk sekedar siapa tahu umpamanya kita lapar dan sebagainya, itu kita bisa konsumsi di pesawat. Nah, selanjutnya sebelum kita ini ya, hindari halal syirik ini tidak terlalu. Artinya tidak ada yang pakai begini ya. Hindar. Oke, lanjut. Ya, lanjut saja. Oke, lanjut. Langsung ke rukun. Nah, rukun. Lanjut. Nah, ini dia. Ini ya. Ka'bah. Lanjut. Sampai kita ke rukun dulu. Nah, ini dia. Oke. Perjalanan kita tujuannya ini. Tujuannya nih. Kita mau melakukan ibadah. Ini yang paling pokok nih. Ini yang paling inti sekali. Kapan ini kita tidak lakukan, hakul yakin tidak sah umrah tak. Tidak sah, aku tanya memang mungkin. Tidak sah umrah tak, batal ki. Batal umrah tak kalau ini kita tidak lakukan. Satu. Yang pertama, rukun pertama umrah adalah ihram. Nah, atau niat. Nah, Bapak sudah punya pakaian begini? Sudah ada? Sudah pernah dipakai? Belajar ki, pakai Pak. Belajar ki, pakai. Siapa tahu sampai bisa. Bagaimana Mi? Karena itu orang beda-beda caranya. Nah, begini. Oke. Nah, kita ini kan nanti kita lanjut ke Madinah dulu. Jadi, Bapak Ibu, kalau genap maki 5 hari di Madinah, itu akan diumumkan. Besok kita akan berangkat ke Mekah. Berarti diumumkan oleh Mutawifta, usahakan kita berpakaian ihram sebelum meninggalkan hotel. Nah, ini pakaian ihram dipakai nih. Nanti itu dimantapkan lah di sana, bilang bagaimana cara maju toh? Bagaimana caranya? Apakah yang harus dipakai? Tidak, itu kita mandi dulu. Jadi kita mandi dulu. Jadi kalau seumpama kita berangkat dari Madinah ke Mekah setelah duhur, berarti kita mandi ihram itu setelah sarapan pagi. Kita mandi memang nih, ganti-ganti mandi ya, yang perlu dicukur memang nih, kasih rapi-rapi. Yang bulu maksudnya itu kasih itu. Tidak usah saya. Pokoknya mengerti maki saja ya, bulu itu ya, itu dirapikan, itu nanti ada hikmahnya. Nah, setelah itu kita pakai nih yang paling penting itu bagian sini, ketek tak batu ajaib, tawas, ya toh, bawa ki begitu Pak. Kenapa jangan sampai pingsan teman-teman di belakang? Karena lama mau dipakai ini. Pak begini terus. Bagaimana tidak bilang kebau sekali. Makanya pakai ki batu ajaib ya. Pakai ki batu ajaib. Setelah kita pakai batu ajaib, pakai lagi. Bismillah. Yang bagi saya kan orang kan beda-beda caranya, Bu. Jadi bagi saya yang bagian kiri itu agak panjang. Yang kiri agak panjang. Yang kanan ini masukkan. Ya kan? Sampai begini. Ini kan masih ada sisa nih. Pegang tangan kiri, lepas kanan, yang ujungnya tadi. Kemudian kayak pakai sarung lagi. Setelah itu lipat. 1, 2. Lipatan ini tergantung dari ukuran. Maksud saya, ada orang kan biasa agak besar perutnya. Tapi ajaran sesungguhnya itu pakaian ihram bagian bawah ini mestinya menutup pusar, Pak. Iya, harus ditutup pusar tak. Jangan orang pakai ihram justru turun. Penuh pita pusino kok. Kelihatan pusarnya di sini, Pak. Mestinya itu ditutup
tutup kan? Insya Allah ini aman. Ini aman. Kenapa? Banyak lapisannya. Nih, 1, 2, ada lagi? Insya Allah ini aman. Polos, yang polos. Iya. Ya nanti ya. Artinya kan ini kita pakai dulu, ya. Ini kita pasti pakai di hotel. Tapi kapan kita sudah niat, ya? Kapan kita sudah niat, maka sebelum berniat lapaskan yang perlu dilepaskan. Kau ulangi. Bagi laki-laki, perempuan jangan begini dulu. Kalau laki-laki dia begini. Bagi laki-laki Pak, kalau sudah kita pakai begini, sebelum kita nanti sampai di Bir Ali, sampai kita di Bir Ali untuk niat, usahakan sebelum salat sunat ihram, buka semami dulu pakaian tak. Yang di dalam, pokoknya tidak ada yang bisa menempel kecuali 2 hal ini. Ya, tidak usahlah saya praktekkan buka celana di sini. Contohnya Ji. Nah, nanti pada saat kita di Bir Ali, pokoknya terbuka semua nih. Yang cuma kita pakai itu cuma ini. Nah, kalau saya yang model seperti ini, insya Allah aman. Insya Allah aman. Apalagi kan kalau seumpama takut Ki, tenang, ada gini. Ada gini untuk mengantisipasi dia terbang. kalau enggak, maksud saya begini, jangan sampai dia terluncur. Nah, makanya pagi begini, nah, diikat Ki, nah itu diikat. Tapi kalau yakin Ki, biar tidak Ki. Nah, tahu pulang, sudah dibawa aman. Kemudian yang kedua ini yang paling gampang gini Pak. Yang agak repot itu memang dibawa. Nah ini kan, ini kita seperti ini. Nah ini yang kanan dulu masukkan ke sini. Nah, kanan dulu kan, masukkan ke belakang. Kanan itu masukkan sampai belakang. Nih. Contoh saja ini contoh. Nanti Bapak dan Ibu bisa praktikkan. Contoh kanan. Yang kiri, ya kan, yang kiri. Nah, yang kiri ini seperti itu juga, di belakang juga. Nah, ya kan? Tapi setelah itu kan sudah terlepas semua pakaian dalam ya. Iya, udah terlepas. Pokoknya yang kita pakai cuma ini sama yang ini, Pak. Bahkan pakaian dalam itu juga dilepas sebelum kita sholat, ya, sebelum kita sholat sunat di Bir Ali. Dan lepas memang ya nanti itu diumumkan. Bagi bapak-bapak yang masih pakaian dalam, dimohon untuk dibuka. Kami memang Miki, setelah kita buka, nah begini model tak. Jadi kalau mau sholat, itu bahu juga harus ditutup, Pak. Bahu ini harus ditutup. Ya kan aurat, Pak. Ya kan? Ini ditutup, makanya model paling bagus itu adalah seperti ini tadi. Ya kan? Nih. Jadi nanti kalau kita sholat seperti ini, Allah. Nah, sholat. Ya kan? Nah, seperti ini. Jadi insya Allah kalau yang seperti ini, saya yakin dan percaya aman. Insya Allah aman. Apalagi kalau kita mau pakaikan itu, tambah aman lagi. Karena biasa orang Pak ragu-ragu. Jatuh nanti. Udah, pikirannya kan begitu. Ay, bagaimana? Salatnya dulu. Allah. Tahan sedikit. Tahan sedikit. Pokoknya kalau ragu memang Ki, pasang di tempat ini. Kalau ragu, ya. Kalau saya memang sarankan Pak, ini bagus juga dibawa. Ini bagus dipakai, kenapa? Ini fungsinya banyak. Ini handphone bisa masuk. Handphone masuk, uang 1 juta bisa masuk. Real bisa masuk di sini Pak. Ya toh? Bisa masuk. Jadi nanti kalau memang ragu-ragu pakai memang. Daripada labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika. Apa nih kalau bagi? Ya kan? Mas apalagi kalau sama ke keluarga Pak, pasti na tarik-tarik itu. Labbaik, mana koi? Kalau tuh
Kalau suami istri, bapak, labbaik Allah. Makanya kalau saya ada ibu-ibu, mungkin ibu itu pernah ketika pelan-pelan ibu tahu dulu ini. Pokoknya sampai membekas itu di sini Bu Natari. Ini kan kasar Bu. Natari. Nah ini jangan ketinggalkan ya. Nggak ketinggalkan kini nih, nggak ketinggalkan itu. Sampainya itu membekas di sini Pak. Wah kita tuh pembimbing loh. Pokoknya apapun yang bisa ditarik semua. Yang penting bukan yang itu ditarik. Begitu kita sama jamaah kasihan. Apa nih kalau kayak ibu-ibu begitu? Misalnya gitu. Oh iya. Nah, ini jadi ihram. Jadi ihram ini adalah rukun pertama. Kapan kita berniat? Salah kalau kita berniat di Hotel Madinah, salah. Di mana kita berniat? Di Bir Ali. Di Bir Ali itu kita niat. Caranya adalah selesai sholat sunat ihram 2 rakaat, ambil posisi duduk yang baik, setelah itu berniat. Apa niatnya? Labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya, labbaik Allahumma umratan. Saya berniat untuk melakukan ibadah umrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu rukun pertama selesai. Kita sudah berniat. Nah, masalahnya kalau sudah berniat begitu Bu, maka banyak larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan. Banyak sekali larangannya. Apa larangan yang tidak boleh kita lakukan? Satu. Tadi dibacakan oleh qari kita. Kalau orang sudah berihram, yang pertama wala rafath. Ini khusus untuk suami istri. Maksudnya tidak boleh ada perkataan yang menjurus kepada hal-hal yang mungkin punya sangkut paut dengan hubungan suami istri. Nah tanya ke istrinya, sudah apa berihram? Dede, mama na tambah cantik kok lihat, terlambat kok ces, pakai ihram kok itu. Tidak boleh. Jamu kau dulu gombal istrimu. Engkaulah satu-satunya bidadari dalam hidupku ini. Aduh. Fala rafat. Jangan membicarakan hal-hal yang mengundang syahwat. Rafat tidak boleh. Apalagi wala fusuk. Apa itu fusuk? Tidak boleh kita menceritakan keburukan-keburukan orang dan sebagainya. Ada 5 hari kat sekamar itu di Madinah ya. Kenapa begitu sekali? Datang tuanya satu, begitu memang itu. Itu tidak boleh. Kenapa? Kita sudah berihram. Hargai pakaian ihram ini. Kenapa dinamakan pakaian ihram? Karena ini adalah pakaian kemuliaan. Nah, kemuliaan itu bisa kita dapatkan manakala kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Itulah artinya ihram. Ya kenapa kita bisa mulia? Karena kita tidak melakukan keburukan. Kita tidak menceritakan kebiasaan keburukan. Pada saat kita tidak seperti itu, maka engkau akan mulia. Maka itulah hakikat pakaian ihram. Nah, sudah seperti itu, apalagi pada saat kita berihram, kita tidak boleh dengan sengaja mencabut bulu yang ada di tubuh kita. Itu tidak boleh. Duduk-duduk umpamana janggut ki. Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Sementara duduk-duduk. Tidak boleh. Sengaja mencabut bulu itu tidak boleh. Iya, ya, tidak boleh. Apalagi Kalau misalnya terjadi tidak sengaja. kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Maksud saya memang kan ada orang kebiasaannya begitu Pak. Kayaknya saya bisa bilang kebiasaan itu yang buruk-buruk jangan dibawa. Nah kalau begitu nih, ada mentong itu orang kalau duduk-duduk santai. Jangan sampai kebiasaan itu terbawa. Nah itu dia. Nah apalagi tadi tidak boleh memotong kuku. Makanya dianjurkan sebelum mandi ihram itu potong kuku memang ki. Yang panjang kukunya kita potong, yang bulu-bulunya panjang dirapikan. Ya kan dan sebagainya untuk apa? Meminimalisir kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Kalau seumpama kita dengan sengaja mencabut atau rontok itu, kalau kita sengaja itu sudah kita dam. Tapi kalau seumpama kita tidak sengaja, artinya tiba-tiba pas kita buka mau masuk kamar mandi, umpamanya kita mau buka ini nanti saya sampaikan kepada perempuan. Jadi nanti itu
Nah ini kan untuk laki-laki. Kalau yang perempuan, yang paling fatal perempuan itu adalah ketika sampai di Hotel Mekah. Fatal sekali. Kutanya Ki dulu, ada samami pakai ihram tak perempuan? Ada warna apa? Oke. Jadi warna putih itu bukan menjadi warna wajib. Bukan menjadi warna wajib. Artinya sepanjang dia bisa menutup aurat dengan rapi, tidak menerawang, itu boleh kita pakai dalam berihram untuk perempuan. Kemudian yang paling penting juga perempuan itu adalah kaos kaki. Ingat kaos. Tolong beli kaos kaki yang tidak bisa dibuka tapi bisa diangkat. Namanya kaos kaki wudhu. Ya kan, itu kan ada. Tinggal ditarik kan? Nah itu. Tabe ini untuk perempuan. Kalau tiba nanti di Mekah, kita sudah berniat, kita sudah berpakai ihram, itu aurat kita itu tidak bisa kita tampakkan meski pada sekamar kita. Jadi kalau mau masuk ke kamar mandi, jangan pakai ihram lengkap. Di dalam baru kita buka. Yang laki-laki pun begitu. Siapa tahu nanti kalau seumpama sampai di Mekah itu dari Madinah jam 8 malam, jam 1 malam baru turun kita tawaf, mau kita tidur baru kita buka ihram, tak, jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali buka ihram, tak, jangan sekali-kali. Mau umpamanya kita seumpama sudah mau baring dapat maki kamar, memaki dulu rasa kita tidur sebentar baru turun tawaf, kita buka ihram. Kamar ini. Apa lempu jolo? Tidak boleh, Pak. Ini boleh kita tanggalkan sepanjang yang ini mampu menutup pusarta. Ini ya. Ini harus aman ini. Perempuan pun seperti itu. Perempuan kalau sampai di Mekah itu jangan buka kerudung tak baru masuk ke kamar mandi. Itu tidak boleh, mesti dipakai terus. Ya itu masih dipakai terus. Kemudian apa lagi? Rukun yang kedua, kita ini aja ya. Tawaf. Berapa kali tawaf? 7. Wah, pintar semua bagi pale. Luar biasa ini. Iya kan? Kita tawaf 7 kali. Apa bacanya Ustadz? Gampang. Bacanya tawaf cuma 2 resminya. Dari awal tawaf sampai rukun yamani bacanya cuma 1. Apa itu? Subhanallah wala wallahu. Nah itu. Jadi itu yang kita baca dari rukun yamani, dari Hajar Aswad sampai rukun yamani. Sampai lagi, hantam lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah itu dibacanya, Pak. Oh iya. Nah, 3 kali putaran. Ya. Putaran pertama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai di rukun yamani ganti doanya. Apa doanya? Doa andalan tak semua. Nah itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ada yang tambahkan wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Itu dibacaannya, Pak. Kalaupun ada buku-buku manasik seperti ini, paling tidak hanya untuk memudahkan bapak dan ibu. Mana bagus Ustadz, kita baca sendiri atau kita dengarkan? Kalau saya bapak dan ibu, mending kita dengarkan saja Ustadz tak. Kalau Ustadz tak bilang Allahumma, terakhir lagi Allahumma imanan bika wa tasdiq dan seterusnya. Kenapa? Kalau kita yang membaca sendiri 2 persoalan. 1, kalau kita tidak takbir orang, pasti ditabrak. Allahumma mulak po tahu gue. Nah, kenapa kipat 7 bacaan? Allahumma. Kalau kita dengar pokoknya fokus. Allahumma imanan wa tasdiqan. Kenapa? Yang kita pasang itu cuma mata dan telinga. Untuk apa? Agar kita bisa bersamaan tawaf, bersamaan selesai. Ya kan seperti itu insya. Nah pertanyaannya, Ustadz, baru 3,5 putaran, kentu kah? Gimana nih?
Bagaimana kira-kira? Lanjut atau tidak? Ya. Sama tanya Ki dulu. Saya tawaf 3 kali setengah. Gimana Min? Dilema mak. Mau kak pergi kencing takku kak ditinggalkan? Tidak ku bilang batal wuduku. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Ya bagaimana Mi? Bagaimana Mi? Ditanya mutafifnya kalau kita? Bagus. Sampaikan kepada pembimbing tak. Ustaz, mohon izin metu kak. Ustaz, saya kentut Ustaz. Jadi bagaimana? Diarahkan. Pak, kalau sekedar untuk berwudu, ada tempat wudu biar tidak keluar dari masjid. Di mana tempatnya? Di bawah tangga besar. Setiap tangga-tangga besar dari lantai 2 menuju pelataran tawaf itu ada tempat wudu. Biar tidak keluar Ki. Kalau sekedar untuk berwudu. Ya ini kumetuk kok jambang. Bawa apa? Kalau mau buang airnya mesti keluar. Keluar masjid dulu. Jangan sekali-kali kau sembunyikan batalnya wudumu hanya malu dan tidak mau repot. Demi Allah, tidak sah tawafnya orang kalau dia tidak punya wudu. Kutanya memang Ki. Jangan sampai kita mengejar tawaf selesai bersama, tapi ternyata kita batal wudu. Demi Allah, syarat sahnya tawaf harus ada wudu. Jadi bagaimana Ustaz? Ajen neki dulu. Tanya ke pembimbing tak. Selesai berwudu, janjian. Di sini Kak duduk. Saya duduk di sini Ustaz, nanti jemput di sini dan sebagainya. Bagaimana teknisnya? Setelah itu, kalau selesai bagi wudu, bagaimana tawafnya? Ulang atau lanjut? Ya. Ulang atau lanjut? Lanjut atau ulang? Lanjut. Dilanjut nih Bu. Jadi kalau tadi kita batal 3,5, berarti kita hanya menyempurnakan sisanya. Iya, jadi tidak lagi mengulang dari awal. Enggak, ya. Kita tinggal sambung saja. Kalau tadi 3,5 berarti kita sisa 3,5. Ya, yang penting jangan pernah malu kalau seumpama batal, sampaikan itu. Kemudian 3 kali putaran pertama, bagian kanan itu nanti disampaikan. Setelah itu kita tutup lagi, lanjut sa'i. Nah ini dia. Nah selesai tawaf, nggak usah nih kapan saya ajar kita tawaf nih karena pintar sama aja ki jalan toh. Kan orang tawaf jalan ji. Atau mau ki juga dikasih tahu cara jalan. Nah. Bagaimana cara aku ajar ki cara jalan? Udah pintar semua aja ki jalan. Maksudnya jalan itu begini. Tidak ada juga aturan itu bahwa jalan itu berapa langkah baru selesai. Tidak. Artinya sesuaikan langkah tak dengan langkah orang. Kalau ada orang di depan tak kasih pelan-pelan ki. Kalau jauh kita mantat di belakang pelan-pelan. Kenapa? Agar itu barisan tak selalu rapat. Kan biasa kan ada orang begitu. Nah ini penting sebelum saya kembali ke saya. Ini penting sekali Pak. Banyak orang kesian karena mungkin rasa ininya ke Ka'bah baru putaran pertama mendekat di Ka'bah. Apa mau bikin dekat Ka'bah? Mau pergi pegang. Ingat Bu, Ka'bah ini sudah ada parfumnya. Sedangkan kita kalau sudah pakai ihram dilarang pakai parfum. Nggak boleh. Makanya jangki dulu mendekat di Ka'bah. Ikut pergi saja sama pembimbing tak. Akan waktunya itu nanti, akan ada tiba waktunya nanti itu, bapak dan ibu itu nanti diarahkan untuk mendekat di Ka'bah. Tapi pada saat kita prosesi umrah, selesaikan dulu umrah. Selesaikan umrah, setelah umrah, nah setelah tawaf, kita sa'i. Ya, kita sa'i, bergeser. Nah sebelum kita sa'i itu kan ada kan ritualnya. Apa? Satu, minum zam-zam. Di situ obat. Kita minum zam-zam. Setelah kita minum zam-zam, kita sholat dulu 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, nah, setelah itu kita bergeser ke tempat sa'i. Di tempat sa'i apa yang kita lakukan seperti biasa Bu.
Dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, ada sampai 7 kali seperti itu. Bacanya itu paling banyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, itu yang selalu kita baca. Ustadz, bagaimana kalau sa'i kita batal wudu? Bagaimana nih? Kalau sa'i kita batal wudu tak? Kalau sa'i batal wudu tak, silahkan lanjut. Kenapa? Karena sa'i itu bukan bagian daripada di dalam masjid. Makanya kalau kita mau sa'i tanpa wudu pun boleh, kecuali tawaf dan salat. Nah, itu dia ya. Itu tadi. Kemudian apa lagi? Tahallul. Bersyukur selesai kita sa'i, kita diajak ke Bukit Marwah, setelah itu kita berdoa bersama, kemudian setelah itu digunting rambut tak sedikit. Ya, yang suami istri boleh mungkin suaminya gunting istrinya dan sebagainya. Setelah itu tertib. Nah, pertanyaan yang paling mengemuka, bagaimana kalau sudah kak niat nah tiba-tiba tidak bisa kak tawaf? Langsung saya buka ihramku. Hati-hati Pak. Meninggalkan rukun di antara rukun umrah itu wajib dam. Sudah niat tapi kita tidak tawaf, dam. Sudah kita niat, sudah kita tawaf tapi tidak lanjutkan sa'i, dam. Sudah niat, sudah sa'i tapi tidak tawaf, dam. Intinya bahwa kelima rukun ini harus kita lakukan untuk menuntaskan perjalanan ibadah umrah. Dan yang kelima adalah tertib. Kenapa mesti tertib? Tidak boleh tahallul dulu baru pergi sa'i. Tidak boleh. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di sini ada pertanyaan. Iya, silakan Ibu. Iya, akses kursi roda itu alhamdulillah itu sudah ada. Jadi nanti itu yang pakai akses kursi roda bisa kita koordinasi dengan Mutawifta. Nanti kita sampaikan. Iya, biasanya mahasiswa Ibu. Jadi kalau seumpama kita punya keluarga yang mungkin punya kebutuhan khusus untuk berkursi roda, kita mungkin mau juga sempurnakan ibadah, jadi bukan kita yang dorong, bisa kita sampaikan ke Mutawifta untuk dicarikan orang yang dorong. Biasanya sih begitu Bu. Iya. Oh iya. Iya. Jadi kalau sementara tawaf 3 kali putaran tawaf itu, ini kan tadi sebelah kanan itu masuk di sini Pak ya. Yang masuk di sini. Yang kanan. Iya, yang kanan. Yang kiri kita kasih masukkan saja. Ini. Nah. Ini tawaf 3 putaran tawaf pertama. Lengan kanan terbuka ya. Jadi Bismillahi Allahu Akbar, kan begitu. Bismillahi Allah. Kita bisa terserah kita mau begini. Bismillah Allahu Akbar atau Allahu Akbar Bismillahi Allahu, terserah dari kebiasaan. Bagusnya yang kami selalu sampaikan begini dulu. Bismillahi Allahu Akbar. Ya kan? Bismillahi Allahu Akbar. Sejajar kita nanti dengan Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Setelah itu mulailah kita berjalan dalam kondisi tawaf dan baca doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Dapat rukun yamani ganti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai dapat Hajar Aswad lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Seperti itu sampai 7 kali putar. Gampang kita. Ustaz capek gitu. Itu jina capek kita rasa kalau tidak ada hati tak di situ. Capek gitu. Bagaimana menghadirkan hati pada saat tawaf? Renungkan apa yang Anda baca dan bayangkan Anda berada di mana.
Yakin. Ada orang baru 1 kali putaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, pada saat itu kan mestinya kan kita hadirkan hati. Dan itu fisik memang seperti itu. Makanya itu tadi ya, untuk kursi roda barangkali Bu nanti kita koordinasi dengan Bu Aji atau anak mutawifnya. Ada yang lain? Ya, ada yang lain? Oh iya silakan Pak Iwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, Ustaz, singkat saja. Ya. Bagaimana nilai amalannya ketika calon jamaah umrah dia posisinya waktu itu masih sehat, mendaftar sama kita, Ya. sudah ada DP-nya sampai setengah pembayaran, tapi Allah berkehendak lain, Allah memanggil dia. Oh. Dan yang kedua, izinkan Ustadz memimpin doa buat beliau yang almarhum. Kebetulan istrinya ada di sini dan anaknya yang menggantikan. Ibu saudara, ibu mertua saya dari Tenggara. Iya. Iya. Saya jawab pertanyaan pertama dulu. Kebaikan Islam itu ketika kita sudah berniat maka dia sudah tercatat. Qadarullah wa masya Allah, tidak ada orang yang tidak punya keinginan ke sana. Salah satu buktinya dia sudah niatkan. Dia bayar. Tapi ajal kan kita tidak pernah tahu. Ajal itu kita tidak pernah tahu. Maka sekali kita diundang menjadi tamu Allah, tolong maksimal. Tolong kita maksimal. Jangan sampai kita hanya membawa raga tapi kita tidak membawa batin dan kalbu kita. Itu penting. Maka orang yang sudah tiba-tiba mendaftar, berikhtiar semampu yang dia mampu, punya keinginan dan rencana, tapi ternyata rencana Allah jauh lebih agung dan lebih baik, maka pada saat itu setiap ibadah yang dilakukan oleh menggantikannya, dia juga akan mendapatkan aliran pahala seperti apa yang dilakukan oleh orang itu. Itu tidak akan pernah berkurang. Bahkan akan menjadi kebaikan berlangsung kepadanya ketika orang yang menggantikannya itu mampu istiqamah setelah kembali dari umrah, menampilkan nilai-nilai ubudiyahnya kepada Allah. Ketika dia kembali, maka orang tuanya pun akan tersenyum bahagia. Ya Allah, saya tidak akan pernah merasa rugi menitipkan amanah ini kepada orang yang saya titipkan. Kenapa? Karena dia mampu menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang mesti dia lakukan. Jadi Bapak dan Ibu tidak akan pernah berkurang nilai kebaikan-kebaikan orang. Makanya niatkan. Niat kita yang baik. Berniat kita yang baik. Untuk apa? Agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Dan nanti di akhir acara kita berdoa bersama ya. Baik, masih ada yang lain supaya iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kalau kita sampai di tanah suci Siap. di Mekah, di Madinah, di Mekah, Iya. apa ada doa yang kita tidak makbul gitu ya, bisa tidak makbul gitu doa gitu. Oh iya. Pilihan doa itu Pak, Bapak dan Ibu mohon izin, yang namanya doa-doa makbul itu bukan apa yang kita baca. Tapi satu, di mana tempatnya. Dan ketiga tempat ini Bapak sudah dapat. Satu, doa yang paling makbul adalah doanya orang yang dalam perjalanan. Bapak dalam perjalanan menuju rumah Allah. Satu, berarti kita sudah dapat waktunya. Yang kedua, doa yang cepat diijabah oleh Allah adalah doa yang dilihat kapasitas bentuk kita pada saat kita berdoa. Sedangkan kita berdoa dalam keadaan bersuci dan pakai ihram. Berarti kita sudah punya dua. Yang ketiga yang paling utama adalah tempatnya. Apa tempatnya? Bukan ke Baitullah, itu adalah tempat yang paling dekat dengan Allah. Dan insya Allah doa-doamu di situ, apapun yang kau minta, sepanjang kau yakini, insya Allah itu akan cepat diijabah oleh Allah. Kisah nyata sebelum saya tutup. Ini kisah nyata. Bagaimana doa itu langsung diijabah oleh Tuhan. Tahun 2017,
saya punya jamaah, ini perlu Bapak dan Ibu perlu perhatikan baik-baik ini. Ada jamaah itu orang Bone tapi jadi hakim di Aceh. Ini orang berangkat bertiga, Pak. Beliau, istrinya sama ibunya. Ibunya udah tua. Kami jemput Bapak ini sekeluarga di Jeddah. Kami berpapasan, saya jemput. Kita kenalan, kebetulan dia orang Bone. Dia sempat berkelakar begini, Pak. Dek, bagus barangkali kalau meninggal di sini. Dia bilang begitu, Pak. Sambil tertawa. Tidak ada raut muka yang ada yang tampak begini itu serius. Kayak bercanda. Makanya apa aku mati ki di. Bagus berangkat. Kali kalau mati ki di sini. Apa saya bilang? Kalau memang di sini takdir tak untuk meninggal, maka itu baik. Tapi jauh lebih baik kalau kita kembali dengan selamat, kumpul dengan keluarga dan sebagainya. Sambil tertawa begitu. Kami berangkat ke Madinah. Bayangkan orang ini, Pak. Setiap kami makan di meja makan yang sama, sebelum kami bubaran makan, satu hal yang selalu terucap begini. Saya rindu untuk mati di tempat ini. Sambil tertawa. Sambil tertawa. Saya rindu mati di tempat ini. Sampai pada saat 5 hari kita di Madinah, kita berpakaian ihram. Setelah kita berpakaian ihram seperti itu, di Bir Ali, sebelum naik ke bus, dia sempat bilang seperti ini sama saya. Ustaz, kalau orang mau tawaf, saya paling di depan. Dia orangnya besar, Pak. Besar orangnya, tinggi, masih muda. Hakim, besar. Kita tawaf, dia di depan. Selesai kita umrah, jam 3 subuh, ku tanya, Pak, enggak mau pulang ganti ihram tak dulu baru kembali ke masjid? Apa dia bilang? Biarkan mak saya di sini sama sekamarku, nanti selesai subuh saya kembali ke hotel. Saya tinggalkan mereka. Selesai salat subuh, pulang. Mulailah Allah mengijabah satu-satu doanya. Apa doanya tadi? Bagus barangkali kalau di sini ki meninggal. Nah, tanya teman sekamarnya. Nah, bisa kak tidur. Pesak-pesak dulu aja ku. Pijit-pijit dulu kakiku karena mungkin capek kan. Dipijit kakinya. Tidur, Pak. Dia tidur. Orang ini tidur. Sampai jam 11 dia masih tidur. Jam 11 pas dia bangunkan sekamarnya. Ini kisah nyata, Pak. Saya berpapasan di depan pintu kamarnya dan turun sama-sama ke masjid untuk salat duhur. Karena bagian di bawah full, kita naik di lantai 2 pintu 86 Mekah, Masjidil Haram. Naik di lantai 2. Saya salat sunat sama-sama dekatan, Pak. Allahu Akbar. Setelah iqamah, ada barisan kosong bagian depan, saya lompat, Pak, ke depan, orang ini masih di belakang. Walhasil kadarullah, singkat cerita, 2 rakaat salat duhur tiba-tiba dan jatuh. Ini kisah nyata, Pak. 2 rakaat salat duhur jatuh, pak, jatuh. Setelah selesai salat, orang berkumpul. Kadarullah, Pak, ternyata orang yang tadinya sehat itu tiba-tiba jatuh. Dia nih, ini orang yang tadi yang mau meninggal. Maka saya bawa ke rumah sakit, Pak. Saya kabari ke istri dan ibunya. Aturan rumah sakit Arab Saudi, kalau ada orang tuamu sakit, masukkan dan tinggalkan. Saya ulangi, masukkan, tinggalkan. Urusan kesembuhannya serahkan kepada mereka. Urusan kamu cuma satu, berdoa yang terbaik untuknya. Tidak dijagai. Tidak dijagai. Apa yang terjadi? Istrinya datang. Nah, lihat suaminya tidak menangis istrinya, Pak. Ibunya datang, dia tidak menangis. Padahal anaknya udah koma. Tidak sadar. Istrinya tanya ke saya, Dek, saya titip abang, saya berangkat ke Multazam. Ini, Pak. Jangan pernah kembali ke dari tanah suci, Pak. Kalau memang ada rezeki kita, coba-coba ke Multazam. Multazam itu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Multazam itu luar biasa. Istijabah doanya dong. Jadi istrinya, Pak, ke Multazam. Apa doanya istrinya, Pak? Tangannya dia angkat di Multazam. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku takdir yang terbaik menurutmu, bukan yang terbaik menurut saya. Kalau mau saya Tuhan, panjangkan umurnya. Tapi buat apa dia panjang umurnya kalau hanya mendatangkan kesiksaan bagi saya?
Maka hadirkan takdir yang terbaik. Dan takdir yang terbaik Allah hadirkan pada saat itu. Belum sempat istrinya kembali, suaminya meninggal. Itu yang tadi yang mau meninggal. Yang tadi sehat, yang tadi kuat, dan sebagainya. Apa pesan yang saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu? Sampai perkataan yang kita anggap bercanda di tanah suci itu makbul, apalagi yang serius. Ungkapan-ungkapan yang kita anggap biasa, tapi ketika kita ingat bahwa ini adalah tanah suci, maka itu cepat diijabah. Maka berdoa, berazam, berangan-angan yang baik dengan harapan kalau ribuan doa yang kita panjatkan kepada Allah, paling tidak kita bersyukur ketika Allah mampu mengijabah satu doa, itu sudah lebih dari cukup, Pak. Itu sudah lebih dari cukup. Kita tidak berharap Allah seumpama terima semua doa, tapi di antara rangkaian doa yang selalu kita panjatkan, semoga kita kembali Allah mengijabah satu di antara sekian banyak doa. Kalau satu doa kita diterima oleh Allah dan kita kembali, itu sudah lebih dari cukup untuk kita pakai hidup dalam kehidupan dunia ini, Bapak dan Ibu. Ya, ada yang lain sebelum saya tutup karena sudah jam 2. Masih ada yang disampaikan nanti oleh Ibu Haji? Iya Pak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, kita mau umrahkan ceritanya. Oh ya, bisa Ji Pak. Jadi itu kan nanti ada umrah sunnah Maji kan? Itu kan ada umrah sunnah. Jadi Bapak nanti umrah pertama itu umrah wajib untuk dirita, ya kan? Nah kalau mau diumrahkan keluarga nanti itu bisa kita lakukan pada saat umrah sunnah. Nah umrah sunnah itu nanti ketika dirangkaikan dengan ziarah. Jadi kalau seumpama kita ada ziarah Mekah, nah itu nanti disampaikan barang siapa yang ingin berumrah mengumrahkan keluarganya bawa pakaian ihram memang. Bawa pakaian ihram itu dengan tujuan nanti kita berniat lagi, tapi niatnya untuk orang tua yang telah meninggal. Tapi cuma satu Pak, tidak boleh semuanya. Satu niat untuk satu orang, tidak boleh satu niat untuk 10 orang, tidak bisa. Saya berniat umrah pahalanya untuk almarhum 1, 2, 3, 4, tidak boleh. Satu niat hanya untuk satu orang. Ya, bisa dipahami Pak ya. Jadi nanti kalau selesai umrah wajib bisa kita lakukan umrah sunnah. Umrah sunnah itu bisa kita maksimalkan untuk keluarga. Yang lain? Ya. Karena masih ada yang akan disampaikan oleh Bu Haji. Karena mohon izin kami juga tidak bisa berlama-lama di tempat ini Bapak dan Ibu. Besok kami ada kegiatan pagi. Makanya terima kasih banyak. Saya titip doa-doa terbaik ya. Semoga Bapak dan Ibu insyaallah benar-benar memaksimalkan perjalanan ini, benar-benar menjadi tamu Allah yang seutuhnya. Makanya pesan saya cuma satu, bagaimana kita merawat niat baik ini agar kita menjadi tamu Allah yang benar, menjadi tamu Allah yang seutuhnya. Kekurangan daripada manasik ini kita masih mendapatkan manasik di Makassar, masih ada manasik nanti ketika di Madinah. Jadi sebelum berangkat kita ke Mekah, kita manasik lagi pemantapan dan sebagainya. Oleh itu kita tutup dengan sama-sama kita berdoa Maji ya. Kita berdoa semoga pertemuan ini diijabah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niat-niat kita insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami. Mudahkanlah segala rangkaian ibadah kami, dan titipkanlah kesehatan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas pilihan yang Kau berikan kepada kami untuk menjadi tamu-Mu ya Allah. Engkau pilih kami untuk menjadi tamu-Mu, Engkau pilih kami untuk menjadi tamu Rasul-Mu. Maka jadikanlah kami tamu-tamu-Mu yang Kau ijabah doa-doanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Kami datang dari negeri yang jauh. Kami datang dari tempat tinggal kami, meninggalkan apa yang kami punya, ya Allah. Kami datang hanya untuk membesarkan-Mu dan mentauhidkan Engkau, ya Allah. Maka ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan segala kesalahan kami, ya Allah. Terimalah doa-doa terbaik kami, ya Allah. Maka hajat kami, keinginan kami, terimalah dengan kebesaran dan kemaharahmanan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami tidak pernah menganggap diri kami ini mampu, tapi Engkau yang memampukan kami, ya Allah. Kami titipkan keluarga dan harta kami, ya Allah, hanya untuk datang menjadi hamba-Mu, ya Allah. Maka berikanlah kami perlindungan. Berikanlah kami kesehatan, ya Allah, yang maksimal. Berikanlah kami kemampuan yang optimal. Berikanlah kami petunjuk-Mu, ya Allah, agar kami menjadi tamu-Mu yang Kau ijabah doa-doanya. Ya Allah, Tuhan kami, jika sekiranya orang tua kami telah mendahului kami melalui perjalanan ibadah umrah kami ini, izinkan kami untuk meminta ampunkan atas dosa-dosa mereka, ya Allah. Agar mereka Kau ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Jika kami punya keluarga yang sementara terbaring dalam sakitnya, ya Allah, maka jadikanlah perjalanan ibadah umrah kami ini sebagai wasilah untuk meminta doa untuk kesembuhan mereka, ya Allah. Angkat penyakit mereka, ya Allah. Angkat penyakit mereka, ya Allah. Bi'izzati wa jalalik, Allahumma shfi mardana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati suratil Fatihah.